Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi, sahabat Sanpro. Propolis hari ini, alhamdulillah hari ini kita melangsungkan kembali acara Sanpro ini dengan dokter, apoteker, Kintoko Magister Science dari Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah hari ini sudah 23 peserta yang hadir di live Facebook kita. Hari ini, selamat pagi dokter. Kita sapa dulu dengan narasumber kita hari ini. Selamat pagi Dokter Kintoko. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Mbak Tisa. Alhamdulillah. Baik. Sambil menunggu sahabat-sahabat Sanpro untuk join, kita bisa berkenalan dulu dengan Dr. Kintoko. Baik, acara hari ini alhamdulillah bisa kita hadiri bersama-sama di acara yang cukup cerah untuk di daerah Jakarta ini. Bagaimana dengan di daerah Jogja, Dokter? Apakah cuaca cukup mendukung hari ini? Cerah mendung sedikit lah. Ya. Cerah mendung sedikit. Tadi malam hujan deras. Oh, alhamdulillah hujan deras. Sama di Jakarta dan sekitarnya juga mulai hujan pukul 18 sampai pukul 20, Dokter. Ya. Bagaimana cuaca Jogja hari ini? Alhamdulillah sejuk ya, iya. mendung tipis. Oh ya, bertanya soal kabar yang saat ini, beberapa hari yang lalu di Provinsi Jawa Timur yaitu Gunung Semeru, kita mendengar berita bahwa ada sahabat-sahabat kita di sana, ada saudara-saudara kita di sana yang sedang terkena musibah erupsi Gunung Semeru. Apakah di Jogja dalam kondisi aman, Dokter, sejauh ini? Alhamdulillah ya, aman, alhamdulillah. Apakah ada dampak dari erupsi Semeru? Secara langsung tidak sih, nggak sampai ya. Tapi mungkin karena hujan, sering hujan, mungkin kemungkinan ya. Barangkali ada dampaknya, tapi yang jelas abu dan sebagainya nggak nyampe. Tidak sampai Jogja ya, Dokter ya. Cuman hujan ya yang besar. Hujan yang cukup deras ya. Dan ya deras sekali ya. Alhamdulillah. Baik, di acara Sanpro ini mau sedikit membahas tentang Jogja juga. Beberapa hari yang lalu 2 minggu yang lalu saya juga ke Jogja. Lumayan disambut dengan hujan setiap hari. Ya. Jadi saya alhamdulillah sejuk, tapi cukup sulit untuk kemana-mana karena harus menggunakan kendaraan tertutup ya. Sanpro alhamdulillah untuk membahas tentang kesehatan.
sahabat-sahabat Sanpro hari ini, terutama di Indonesia yang sedang masuk musim penghujan. Mungkin kita akan sapa dahulu sahabat-sahabat Sanpro yang sudah bergabung hari ini. Ada Bapak Slamet Fitriadi hadir, kemudian Ibu Akmar Ajmi dari Sukabumi, alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Apa kabar juga Sukabumi? Ini ada dari Indonesia Timur, ada Ibu Yanti Nurul Khalifah dari Kendari. Apa kabar Kendari? Bagaimana cuaca Kendari hari ini? Kemudian ada dari Indonesia Barat, yaitu ada dari Riau dengan Uswatun Hasanah. Apa kabar dengan cuaca Riau hari ini? Apakah sama seperti Pulau Jawa yang mendung dingin di Jakarta dan di Jogja hari ini? Iya, tapi makanya kalau ngedit tuh nggak bisa ngedit. Ada efek nggak bisa di. Oke, baik. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 10 menit, kita menunggu sahabat-sahabat Sanpro untuk join beserta kita di acara live Facebook hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung memberikan waktu dan kesempatan untuk materi hari ini. Semoga materi yang akan disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tisya.
Sahabat-sahabat Sanpro, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin mengajak mari kita mensyukuri apa yang Allah berikan pada pagi hari ini, termasuk satu teknologi yaitu nano yang diimplementasikan dalam suatu produk propolis yang disebut dengan Sanpro. Itu kesyukuran yang diharapkan membawa dampak kepada dunia kesehatan di Indonesia terutama. Yang kedua, salam dan sholawat semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada kita semuanya. Baik, untuk mengawali perjumpaan ini, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Disia, saya adalah staf pengajar di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Adapun latar pendidikan saya, S1 saya dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, dan memang kebetulan saya fokusnya adalah mendalami tentang herbal. Jadi skripsi saya adalah tentang identifikasi senyawa aktif yang terdapat pada daun seledri waktu itu. Kemudian S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan saya juga fokus masih dengan herbal, yaitu mahkota dewa yang digunakan untuk terapi kanker atau kanker serviks. Itu penelitian saya. Lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan doktoral, saya mengambil di, orang bilang itu adalah memang induknya segala ilmu yang berkaitan dengan herbal, yaitu di China atau di Cina, dengan fokus penelitian disertasi saya terkait dengan zat aktif yang ada di dalam tumbuhan belimbing belimbing buah sebagai anti diabetes. Dan kemudian saya berkecimpung di dunia penelitian juga terkait dengan herbal gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat Sanpro semuanya ingin selalu mendapatkan informasi-informasi baru terkait dengan dunia herbal, bisa subscribe di YouTube channel saya ya, Dr. Gintoko Official. Di sana nanti banyak informasi yang bisa diperoleh. Baik, kesempatan ini saya pakai untuk menjelaskan terkait dengan propolis ya. Kalau dalam terminologi ilmu, propolis ini termasuk dalam istilah apiterapi ya. Apiterapi itu apa? Yaitu satu terapi yang menggunakan dasar dari produk-produk lebah ya, dari lebah dan turunannya. Artinya propolis salah satunya. Selain ada madu, bee pollen, ya, royal jelly, kemudian bahkan sengat, ya sengat. Jadi ada 5 aspek dalam dimensi apiterapi. Salah satunya adalah propolis. Dan dari sekian banyak jenis propolis ya yang ditentukan juga oleh dari mana propolis itu diperoleh ya, itu nanti membedakan atau mempengaruhi kualitas satu dengan yang lain. Nah, terlepas dari itu ada propolis yang dikembangkan dengan teknologi nano. Ya, yang kita sebut itu nanti adalah nanopropolis atau propolis dengan ukuran nano, salah satunya adalah Sanpro. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui dulu ya bagaimana propolis ini berasal gitu ya. Jadi propolis ini tadi sudah saya sampaikan, ini bagian dari apiterapi ya. Apiterapi atau produk turunan lebah ya, selain madu ya, bee pollen, kemudian royal jelly ya, kemudian sengat lebah, itu ada propolis juga ya. Nah, bedanya kalau propolis ini berasal dari resin atau getah-getah yang ada di setiap tumbuhan. Jadi tumbuhan itu mengandung getah atau yang kita sebut sebagai eksudat, ya eksudat. Dan setiap eksudat dari suatu tumbuhan itu akan menentukan jenis propolisnya.
karena diambil dari berbagai jenis getah dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhannya. Terutama adalah bagian bunga dan pucuk ya yang dikumpulkan oleh lebah madu. Jadi lebah pun juga biasanya kita sebut ada istilah lebah madu dan lebah kelulut gitu ya, atau lanceng gitu. Nah ini yang lebah madu ya. Jadi ini adalah tadi yang saya sampaikan, komponen-komponen dalam turunan apiterapi itu adalah royal jelly ya. Kita bisa melihat ini bagian yang komposisinya atau kandungannya dalam setiap apa itu kalau istilahnya ternak lebah itu glodok gitu. Itu royal jelly itu sedikit ya, karenanya royal jelly itu premium biasanya. Kemudian ada bee pollen ya, kemudian ada madu itu sendiri, dan termasuknya adalah lebahnya atau sengat ya. Nah, komposisinya bagaimana dari propolis yang masih mentah, maksudnya yang masih crude ya, yang kita ambil dari misalkan dari peternakan atau dari alam liar juga bisa ya. 35%-nya ini mengandung wax atau lilin, kita sebutnya seperti itu. Kemudian 5% benang sari, 10% ini mengandung minyak aromatik ya, atau kita sebut ini sebagai minyak-minyak yang bisa didestilasi sebagai minyak atsiri gitu. Biasanya ini komponen minyak-minyak ini lebih cenderung kepada komponen dari unsur terpenoid ya, sehingga rasanya rada-rada pahit gitu ya, karena dia mengandung senyawa jenis terpenoid. Kemudian elemen penting seperti magnesium, kalsium ya, atau kita sebut ini vitamin dan mineral. Ini kurang dari 5%. Nah, yang komponen 50% ini adalah dari unsur balsam tumbuhan yang mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, ya, polifenol dan lain-lain. Dan itulah yang banyak terkandung pada propolis. Jadi propolis itu nanti kandungan dominannya adalah dari senyawa-senyawa jenis polifenol ini. Berikutnya kita belajar sedikit ya tentang sejarah propolis supaya kita tahu bahwa apa yang kita gunakan saat ini itu juga telah digunakan oleh orang-orang yang masa lalu ya. Seperti pada peradaban Mesir kuno ya, yaitu 5.500 sebelum Masehi ya. Ini juga sudah menggunakan konsep pembalseman menggunakan salah satunya komponen dari propolis ini. Kemudian masuk ke setelah 5.500 berarti berikutnya 350 ya sebelum Masehi. Ini di Yunani propolis adalah dianggap sebagai istilah ya penjaga kota yang itu menjaga sarang lebah dan lebah dari bakteri dan infeksi. Jadi konsepnya adalah ini protektif ya, jadi penjaga. Lalu 100 sebelum Masehi ini di kebudayaan Romawi digunakan untuk mengobati luka parah prajurit ya, perang karena tertusuk panah atau tombak ya yang dioleskan ke luka lalu tutup dengan perban ya. Para wanita menggunakan untuk wajah dan untuk badan. Jadi di sini Romawi sudah menggunakan ya komponen-komponen dari propolis ini untuk luka. Gitu. Kalau dilihat tiga bangsa ini itu sebetulnya ini adalah cerminan dari bangsa-bangsa yang menggunakan dasar pengobatan yang disebut dengan Unani. Nah, mungkin kita pernah mendengar itu istilah Unani, yaitu adalah ada Romawi, ya ada atau biasa disebut sebagai Roma gitu, Yunani dan Mesir kuno. Ini adalah Unani. Termasuk kemudian di London sendiri 1600 ya. Ini berarti abad 17 ya. Abad 17 ini official drug di London pharmacopoeia
ya. Ini sudah dimasukkan di dalam farmakope tentang propolis tersebut. Itu sejarahnya. Lalu manfaatnya untuk apa? Jadi yang pertama promotif. Ya, promotif itu adalah meningkatkan kesehatan. Nah, kaitan dengan tema kita hari ini yaitu bagaimana penggunaan propolis di masa seperti saat ini ya, masa musim penghujan yang sebelumnya diawali biasanya dengan masa pancaroba ya, antara panas, dingin, ekstrim yang ini bisa mempengaruhi kesehatan kita. Maka satu-satunya ilmu yang berkembang di Indonesia salah satunya itu penyakit tropis, istilahnya gitu, tropical disease. Nah, tropical disease atau penyakit tropis seperti batuk, ya, pilek, kemudian ada diare dan sebagainya, demam berdarah, malaria dan seterusnya itu disebabkan karena adanya situasi atau kondisi yang ekstrim, ya, antara panas dingin dan itu bisa cegah dengan penggunaan komponen-komponen dari tumbuh-tumbuhan termasuk dengan propolis atau kombinasinya. Jadi bisa nanti sahabat Sanpro bisa melakukan suatu teknik-teknik terapi kombinasi atau penggunaan propolis secara tunggal juga bisa ya. Dalam upaya promotif, preventif ya, atau kuratif ya pada kasus-kasus yang kondisinya itu dari patologis itu kondisi sakit menjadi kondisi kembali normal. Itu berarti pendekatannya adalah kuratif. Ya, kuratif. Sedangkan kalau dia sehat makin sehat, terus sehat, tetap sehat, nah itu kondisi bugar. Nah, biasanya kondisi kebugaran atau seseorang yang bugar itu jarang atau tidak mudah jatuh sakit gitu. Nah, itu salah satunya dilakukan upaya yang disebut dengan promotif atau preventif. Kemudian ada juga yang disebut dengan rehabilitatif. Jadi istilah-istilah ini barangkali istilah-istilah yang mungkin di antara sahabat Sanpro masih ada yang belum bisa membedakan istilah ini. Memang ini disebut dengan istilah-istilah berkaitan dengan upaya kesehatan gitu. Jadi ini upaya kesehatan, ada promotif meningkatkan kesehatan, preventif mencegah penyakit, kuratif mengobati penyakit, dan rehabilitatif itu mengembalikan pada kondisi yang sebelumnya mengalami kerusakan katakanlah kemudian kembali menjadi normal. Ini misalkan pada kondisi luka gitu ya, luka kemudian kita tetes dengan propolis kemudian lukanya tersebut menutup gitu. Nah, beberapa kajian farmakologi ini ilmu yang belajar tentang masalah obat-obatan ya. Di sini disebutkan propolis ini memiliki kemampuan sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu berarti dia bisa memodulasi sistem imun kita. Memodulasi itu berarti bisa juga menekan, bisa juga meningkatkan ya, bisa juga mendampingi yang disebut dengan adjuvan, imunoadjuvan. Saya kasih contoh mengenai imunoadjuvan ini contohnya ya, dan nanti kita bisa terapkan ya, misalkan penggunaan vaksin HIV/AIDS ya itu dikombinasikan dengan sekualen. Nah, sekualen itu posisinya sebagai imunoadjuvan. Pertanyaannya, mungkinkah ya propolis itu sebagai imunoadjuvan terhadap kasus-kasus atau terhadap program-program yang vaksinasi yang sekarang sedang dikembangkan? Nah, untuk menjawab ke sana tentu nanti perlu untuk dikaji lebih lanjut bahwa mendampingkan atau membersamakan propolis dengan vaksin dan kemudian menyebabkan responnya lebih cepat, ya respon imunnya lebih cepat dan durasi kerja dari sistem imunnya itu bisa lebih panjang. Nah, itu berarti punya dampak yang disebut dengan imunoadjuvan gitu. Lalu antiinflamasi itu adalah peradangan. Nah, bagian-bagian
sel yang biasanya mengalami kasus-kasus peradangan itu seperti sel-sel yang banyak terpapar dengan yang kita sebut dengan toksin ya atau racun atau radikal bebas ya. Itu sebagian besar dari sel kita itu setiap hari itu bisa mengalami kondisi peradangan. Ya, peradangan. Nah, salah satu indikasi atau salah satu tanda-tanda terjadinya peradangan itu adalah timbulnya nyeri ya, timbulnya nyeri atau demam ya, atau sedikit ada rasa panas gitu. Itu indikasi terjadinya inflamasi. Jadi mungkin dulu kita sebut dengan istilahnya panas dalam gitulah ya, bahasanya itu. Ada rasa yang nggak nyaman di dalam tubuh kita. Nah, itu sebetulnya adalah kondisi sel-sel yang mengalami peradangan. Nah, ini propolis bisa diaplikasikan di sini. Juga sebagai antibakteri. Kalau kita bicara tentang bakteri itu kan ada dua jenis ya, yang gram negatif dan gram positif. Istilahnya bakteri yang jenis dinding selnya tebal dan dinding selnya tipis gitu. Yang bakteri yang dinding selnya tebal itu disebut bakteri gram negatif, yang dinding selnya tipis disebut bakteri gram positif. Nah, propolis bisa digunakan pada kedua-duanya, ya, baik gram positif ataupun negatif, sehingga ini bisa disebut dengan istilah kalau dalam dunia antibakteri atau antibiotik ini disebut spektrum luas. Jadi yang positif juga bisa membunuh bakteri gram positif bisa, gram negatif juga bisa. Lalu antioksidan. Antioksidan itu intinya begini. Jadi tubuh kita, dalam tubuh kita, kondisi derajat kesehatan itu juga ditentukan salah satunya oleh adanya kadar atau kapasitas antioksidan total, ya, TAOC, total antioxidant capacity. Itu bisa dicek di lab ya, di lab klinik itu bisa kita lihat apakah kadar antioksidan yang ada di dalam tubuh itu kurang ya atau bagaimana gitu. Kalau kondisinya kurang, berarti nanti kita mudah mengalami, sel kita mudah mengalami stres oksidatif namanya. Ya, stres oksidatif ini salah satunya ditandai juga dengan terjadinya peradangan gitu. Ada kaitan dengan yang peradangan tadi. Nah, oleh karena itu supaya tubuh kita tidak kekurangan dari unsur antioksidan, maka bisa dipakai dengan propolis beberapa tetes katakanlah, kemudian kita konsumsi. Berikutnya adalah antivirus. Ini nanti beberapa bukti jurnal yang bisa kita lihat kemampuannya sebagai antivirus. Kalau bicara tentang antivirus itu ada dua, yang virus yang jenis RNA dan virus yang jenis DNA. Ya, kalau virus itu. Nah, virus corona itu termasuk jenis yang RNA. RNA itu lebih mudah mutasi, ya, lebih mudah beradaptasi dengan inang yang baru gitu, sehingga konon katanya sekarang sudah muncul varian baru yaitu Omicron ya, yang dari Inggris itu ya, yang Omicron, dan di Indonesia sudah teridentifikasi di beberapa wilayah terutama di Jakarta sebagai pintu masuk transit dari luar gitu. Nah, artinya kalau misalkan kita tadi tahu upaya kesehatannya adalah mencegah ya dari mutasi virus ini, berarti kita bisa menggunakan pendekatan tadi konsumsi dari propolis gitu. Kemudian yang berikutnya anti kanker. Kalau kita bicara cancer, anti kanker itu juga jenisnya banyak sekali ya, berdasarkan organ yang terkena, misalkan ada kanker payudara, ada kanker serviks, ini yang paling banyak pada perempuan ya, sahabat Sanpro. Perlu diperhatikan ya, terutama ini ada hubungan link yang erat dengan penggunaan KB yang hormonal, yang pil atau yang suntik. Itu kalau yang bersangkutan mempunyai riwayat keluarga dari 2 jalur ke atas, saya sarankan jangan menggunakan
KB yang hormonal, yang pil atau yang suntik, atau yang implan, ada 3 ya, suntik juga, implan juga, dan pil. Karena ketiganya itu bisa memicu terjadinya proliferasi atau pertumbuhan sel tidak normal pada bagian payudaranya, sehingga akan teridentifikasi nanti salah satunya yang kalau dia memiliki ciri-ciri sebagai karsinoma atau ganas, ya dia disebut kanker. Tapi kalau dia tidak memiliki ciri-ciri sebagai yang ganas, ya disebut aja tumor, ya, atau adenoma gitu. Jadi ada kanker juga jenisnya ada yang maaf apa tadi, ada yang bisa memang ganas gitu ya. Kemudian diabetes atau antidiabetes. Antidiabetes juga kita tahu ada 2 jenis diabetes ya, diabetes yang disebabkan karena obesitas ya, dan diabetes yang disebabkan karena autoimun. Nah, ini nyambung dengan yang imunomodulator tadi. Kalau pada berita diabetes tipe 1 itu disebut sebagai autoimun. Biasanya dia nyuntik insulin gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena terjadinya tadi imunnya terlalu kuat dan menyerang pada pankreas, sel beta pankreas. Ini adalah antidiabetes. Maka penggunaan propolis pada kasus antidiabetes, pada kasus yang diabetes tipe 1 itu berarti nanti dia bersifat menekan sistem imun yang terlalu kuat itu supaya tidak merusak di sel beta pankreasnya. Maka ditekan oleh si komponen-komponen dari propolis. Berikutnya ada yang tipe 2. Tipe 2 itu karena obesitas, karena kegemukan, ya, bukan karena kekurangan insulin gitu. Malah insulinnya berlebih-lebih. Nah, dalam kasus seperti ini maka propolis bisa berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi saya ulangi lagi, mekanisme propolis dalam konteks antidiabetes itu ada 2. Ada yang terkait dengan menekan fungsi sistem imunnya agar tidak terlalu kuat dan menyebabkan kerusakan pada beta pankreas ya. Ini yang diabetes tipe 1. Yang diabetes tipe 2 berarti dia meningkatkan sensitivitas insulin agar insulin yang dihasilkan itu bisa digunakan oleh tubuh, dalam hal ini adalah oleh otot dan lemak. Nah, peran dari propolis adalah meningkatkan sensitivitas tersebut. Berikutnya sebagai anti tumornya, ini hampir mirip dengan kanker. Bedanya kalau tumor itu dia tidak ganas gitu ya, benjolan yang tidak ganas. Kalau anti kanker ini adalah kanker itu benjolan yang ganas. Pada laki-laki yang paling sering itu kanker paru-paru dan kanker prostat. Pada perempuan yang paling sering adalah kanker payudara dan kanker serviks. Baik, mari konsep perkembangan teknologi untuk pemanfaatan propolis. Yang pertama adalah dengan langsung. Berarti apa? Ya langsung diambil, langsung dipakai gitu. Kalau biasanya pemakainya dengan cara diseduh ya dengan 1 gelas. Kalau 1 gelas itu dosisnya itu 200 cc atau 200 ml. Itu menurut Kementerian Kesehatan dalam buku Formularium Rasional Obat Tradisional Indonesia. Itu secara langsung diseduh gitu ya. Nah, yang kedua dengan cara diekstraksi menggunakan alkohol. Nah, kalau diseduh dengan air atau diekstraksi dengan alkohol, ini nanti akan mendapatkan profil dari kandungan zat yang terambil itu profilnya beda. Karena alkohol itu sifatnya lebih ke semi dan nonpolar, berarti nanti kandungan senyawa-senyawa aktif dari propolis yang bersifat semipolar atau larut dalam alkohol ini yang akan masuk ke alkohol. Ini akan berbeda profilnya jika digunakan langsung dengan diseduh menggunakan air. Nah, saat ini kemudian ada yang menggunakan ekstraksi menggunakan teknologi nano. Ya, teknologi nano. Nah, kalau ekstraksi dengan menggunakan teknologi nano nanti dapatannya yaitu suatu partikel yang berukuran nano. Nah, mari kita lihat apa itu nanoteknologi.
adalah teknologi yang menghasilkan produk dengan ukuran partikel yang sangat kecil, yaitu ukurannya nano. Hal ini mengakibatkan bahan tersebut dapat lebih mudah diserap oleh tubuh sehingga lebih mudah dirasakan manfaatnya. Keunggulan dari teknologi nano dalam secara umum ya, apapun ya, contohnya misalkan komponen herbal itu juga bisa dinano, propolis juga bisa dinano, kosmetik juga bisa dinano. Jadi ini secara umum teknologi ini untuk jenis partikel apapun. Secara prinsip keunggulan dari teknologi nano selain tadi zat itu lebih mudah diserap oleh tubuh kita, yaitu tepatnya ada di intestin atau di usus halus. Jadi usus halus itu tempat penyerapan dari seluruh senyawa atau komponen yang masuk ke dalam tubuh kita itu lewat oral atau lewat mulut. Itu pasti akan ada penyerapan di usus halus ya, di usus halus. Nah, di sini keuntungan lain kalau dibuat teknologi nano itu adalah nanti bisa dikembangkan untuk apa namanya produk-produk yang berbasis untuk kanker gitu. Jadi ini menarik ya, kalau sesuatu dibuat dalam keadaan nano, maka dia lebih responsif ya terhadap sel-sel yang tumbuhnya itu lebih cepat dibandingkan normal. Nah, maka teknologi nano adalah solusi untuk mengurangi efek samping dari obat-obat atau jenis senyawa yang diarahkan untuk terapi kanker dengan harapan mengurangi efek sampingnya terhadap sel-sel normal dan meningkatkan aktivitas atau khasiatnya terkait dengan sel kanker tersebut. Itu keuntungan terkait dengan produk nano. Kemudian produk nano juga memiliki keuntungan yaitu dia bisa menembus sawar darah otak ya. Sawar darah, jadi gini, otak kita itu dilingkupi oleh suatu komponen yang sangat-sangat nonpolar. Itu dalam rangka memang untuk melindungi si otak itu sehingga tidak mudah dia dirusak atau dimasuki oleh komponen lain dari luar ya, dari luar otak itu. Tetapi kalau kita menggunakan komponen dalam bentuk nano, maka dia bisa menembus sawar otak ini. Apa manfaatnya? Ya, kalau di dalam otak ini mengalami problem-problem, ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan otak atau kepala seperti migrain, ya, vertigo, ya, kemudian ada lagi Alzheimer dan seterusnya, maka dalam bentuk nano ini menjadi solusi. Karena beberapa teknologi lain yang bisa masuk nembus ke dalam otak itu butuh yang namanya conveyor agent. Salah satunya itu dari borneol dari daun sembung. Nah, ini tidak perlu ditambahkan borneol dari daun sembung, nggak perlu karena ukurannya sendiri sudah kecil gitu, sudah sangat kecil ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam otak gitu untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan terapi-terapi yang berkaitan dengan masalah di kepala. Jadi saya sampaikan ini solusi nih kalau dalam bentuk nano untuk problem-problem di kepala tanpa penambahan borneol tadi ya, dan juga penyakit kanker ya. Kalau dalam bentuk nano nanti efek samping terhadap sel normal itu bisa diminimalisir ya, dan efek khasiatnya terhadap sel kankernya itu bisa dioptimalkan. Selain itu dalam bentuk nano dia lebih stabil di lambung. Padahal kita tahu hampir sebagian besar senyawa-senyawa aktif itu kalau di lambung dia akan mengalami kerusakan. Nah, dengan bentuk propolis, dengan bentuk nano maksud saya, ini akan meminimalisir kerusakannya di lambung. Nah, itu ya. Nah, propolis adalah ekstrak murni yang menggunakan teknologi nano dalam proses pembuatannya. Itu yang disebut dengan sistem pengawas mutu yang tinggi. Ini adalah profil dari Sunpro ya. Nah, bagaimana bukti-bukti untuk kita sampaikan di sini ya.
ini yang menggunakan atau dikenal dengan istilah docking molekul. Barangkali istilah ini juga asing di kalangan sahabat Sanpro, tetapi saya ingin sedikit mengenalkan konsep ini. Jadi gini, kalau seseorang itu kena penyakit, ya, maka di dalam tubuhnya itu penyakit itu mempunyai reseptornya, gitu ya, reseptor. Nah, reseptor itu suatu protein, gitulah. Intinya seperti itu. Nah, reseptor suatu protein ini kemudian dipasangkan dengan komponen-komponen zat aktif yang ada di dalam propolis. Ini kan di sini teridentifikasi ada berapa macam nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Itu dipasangkan satu-satu, gitu, pasangkan satu-satu ya. Nah, itu caranya menggunakan suatu software atau suatu model simulasi berbasis komputer, disebut dengan istilah docking molekul tadi. Nah, nanti yang semakin negatif nilai yang dimiliki, ya, komponen zat aktif dalam propolis itu menunjukkan ikatan antara si zat aktif dengan reseptor protein pada penyakit tersebut atau sumber penyakit tersebut itu semakin kuat, gitu. Karena dia semakin kuat berarti menunjukkan aktivitas atau khasiatnya. Kita lihat di sini, ada 10 jenis komponen yang ada di dalam Sanpro atau di dalam nanopropolis ini. Maka ada beberapa yang ikatannya sangat kuat, seperti genistein, ya, daizin ini kuat sekali, dia minus 8,3. Artinya apa? Artinya komponen propolis yang mengandung tadi 2 senyawa tersebut ada di dalam produk Sanpro itu membuktikan adanya potensi dia sebagai antivirus. Dalam hal ini adalah yang sekarang terjadi COVID yang dan sudah bermutasi varian baru tadi saya sebutnya yang dari Inggris tadi. Nah, kenapa propolis cocok sebagai suplemen rutin ya di masa pandemi, terutama kondisi situasi musim hujan juga ya. Itu karena ada kemampuan-kemampuan ini ya, antivirus, imunomodulator, antiinflamasi, terus juga tadi ada antioksidan. Prinsipnya adalah selama daya tahan tubuh kita bagus ya, maka dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun ya itu kita bisa terhindar dari penyakit atau mengidap penyakit atau jatuh sakit gitu. Karena sistem tubuh kita bagus. Nah, selain itu sistem daya tahan tubuh kita bagus itu juga karena tubuh kita ini memiliki kandungan serum antioksidan yang tinggi ya, tadi propolis juga bisa membooster antioksidan di dalam tubuh kita. Baik, lalu apa bedanya nanopropolis dan propolis itu sendiri? Nah, ini ada 10 faktor pembeda ya, tapi yang jelas adalah di ukuran partikel atau particle size ya. Ukuran partikelnya itu kalau ukuran nano ya 30 sampai 100 ya. Padahal kalau ukuran nano itu ringnya kan 1 sampai 1000 nano ya, 1000 nano itu sama dengan 1 mikron kan begitu. Nah, sedangkan propolis biasa kurang lebih 1 sampai 2 mikron. Itu yang ukuran propolis biasa. Lalu pembedaannya lagi wax, yaitu tidak mengandung wax, yang lainnya mengandung wax dan seterusnya ya, tidak ada endapan, yang lainnya ada endapan, kemudian warnanya ada relatif coklat jenis, coklat keruh. Kalau itu karena ada wax tadi, ada lilin ya istilahnya, lilin yang kalau itu dimasukkan ke dalam air dia akan membentuk sistem dispersi namanya ya, dispersi padat dalam cair ya, padat dalam larutan sehingga kelihatan menjadi seperti berkabut itu. Nah, ini adalah faktor-faktor pembeda. Kemudian kandungan flavonoidnya itu yang di nanopropolis itu relatif lebih tinggi dan itu nanti kita bisa lihat pada pembuktian hasil-hasil uji laboratoriumnya. Nah, ini berdasarkan hasil uji labnya telah terkonfirmasi ada 37 ya jenis senyawa polifenol
dan flavonoid khas yang merupakan bioaktif atau zat yang memiliki aktivitas utama ya di dalam propolis tersebut. Nah, ini adalah keunggulannya selain tadi ukurannya nano juga dia memiliki kejernihan ya dari sisi minimnya kandungan dari lilin atau wax gitu. Kemudian hasil screening senyawa flavonoid dan polifenol propolis ini bisa kita lihat dari data di sini. Ini adalah kimia banget ya. Jadi intinya kalau hasil screening itu untuk membuktikan saja lah bahwa memang di situ ada zat aktifnya gitu. Kalau uji ini ditambah nanti dengan uji proksimat ya, uji proksimat lebih menentukan pada komponen-komponen seperti multivitamin atau kandungan vitamin, kandungan mineral. Tapi kalau screening fitokimia seperti ini hanya menentukan komponen-komponen zat aktifnya saja, terutama adalah flavonoid dan juga polifenol. Nah, ini adalah hasil analisis untuk mengetahui ukuran dari si propolis itu tadi dikatakan 3 sampai 100 ya, dan ini betul ya, ada di posisi rentang antara 3 sampai 100. Kemudian juga keberadaan wax-nya ya, ini juga dinilai kecil ya. Kemudian uji laboratorium kandungan propolis ini banyak sekali parameter-parameternya, termasuk uji antibakteri ya. Ini dibandingkan terhadap dua jenis. Ini ada yang paling kanan ini bakteri ya, yang paling kanan, yang paling kiri itu jamur ya. Jadi ini propolis ini ternyata bisa digunakan untuk, kalau kita bicara tentang mikroba itu atau dunia mikron ya, itu kan masih ada jamur, masih ada bakteri, ada virus ya, ada protozoa, ada parasit gitulah ya. Maksud saya komponen dari mikroba itu sendiri itu bervariasi. Nah, di sini ini dibedakan antara jamur dan bakteri gitu. Keduanya itu berbeda ya, jamur dengan bakteri itu. Nah, di sini propolis ternyata juga menunjukkan aktivitas. Lalu beberapa jurnal juga menunjukkan adanya penggunaan dari propolis ini sebagai suplemen di masa pandemi, dan saya kira kemarin terjadi lonjakan permintaan ya karena masa pandemi ini, dan itu yang saya sebut dengan istilah di awal tadi, itu adalah apiterapi ya, istilahnya gitu, apiterapi itu adalah penggunaan propolis untuk tujuan terapi. Salah satunya adalah propolis, karena apiterapi ada aspek yang lain seperti madu, bee pollen ya, royal jelly, sengat lebah itu juga. Nah, kalau tadi bicara tentang anti kanker atau tumor, nanti arahnya ke sini, ke uji apoptosis. Benarkah propolis memiliki kemampuan sebagai anti kanker atau anti tumor gitu? Itu dilihat dari uji apoptosisnya. Kalau dilihat di sini hasilnya kemampuan apoptosisnya adalah cukup tinggi ya, karena kita bisa melihat ini pembandingnya itu kimia sintetik namanya doxorubicin ya. Biasanya dipakai pada kasus-kasus kanker seperti kanker payudara gitu ya. Itu juga bisa menggunakan cisplatin kombinasi dengan doxorubicin, biasanya begitu. Jadi ini bisa kita lihat ya, kemampuan dari apoptosisnya juga bagus. Apoptosis adalah bagaimana sel kanker itu didorong untuk dia mati dengan cara bunuh diri gitu, istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah manfaat dari sunflow itu sendiri ya, terkait dengan daya tahan tubuh. Kemudian bagaimana pemakaiannya, ini digunakan secara oral ya, 3 sampai 4 tetes ke dalam 250 mili air, atau ini gelas yang di atasnya gelas blimbing ya, 250 itu. Kalau yang gelas blimbing itu 200 mili saja ya. Ini lebih tepatnya gelas yang biasa dipakai kalau kita ngangkring gitu ya. Nah, itu gelasnya 250-an. Untuk sariawan 1 sampai 2 tetes ya, untuk kulit ya mengobati luka.
diteteskan langsung di atas bagian luka tersebut secara perlahan. Nah, tadi ada istilah-istilah, ada anti radang atau apa tadi, antiinflamasi, kemudian ada genistin, ya, ada asam ferulat dan seterusnya. Ini adalah penjelasan komponen-komponen zat aktif yang ada di dalam propolis. Demikian Bapak Ibu, sahabat Sanpro. Mungkin ada pertanyaan, Mbak Tisya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Kintoko atas penjelasannya hari ini. Oke, sahabat-sahabat Sanpro, bagaimana materi yang telah disampaikan oleh Dr. Kintoko hari ini? Apakah ada pertanyaan, ada beberapa kasus-kasus di sahabat-sahabat Sanpro yang akan ditanyakan untuk Dr. Kintoko? Bisa disampaikan di chat live Facebook kita di Sanpro Propolis. Atau mungkin mulai dari saya, dokter, ya, ada beberapa pertanyaan dari sahabat Sanpro yang sering sekali ditanyakan. Untuk Sanpro Propolis, apakah boleh digunakan untuk penggunaan di mata, di telinga, di tetes hidung, ataupun hanya boleh digunakan di mulut saja? Begitu, dokter. Ya, kita merujuk kepada ketentuan umum dari Badan POM yang terkait dengan bentuk-bentuk sediaan. Jadi kalau pemakaian di mata, kemudian di hidung, di telinga dan sebagainya secara langsung, itu ketentuannya ada tidak boleh. Maka caranya bagaimana? Ya, itu tidak secara langsung, gitu. Karena kalau syarat secara langsung itu langsung diteteskan pada bagian tersebut, itu berarti produknya itu harus steril, Tetapi sangat sulit untuk menegakkan persyaratan dari Badan POM itu dari sisi fasilitas di pabriknya, di CPOTB-nya, ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik itu tidak ada fasilitas steril. Maka caranya bagaimana? Tadi misalkan apa namanya, mata kita bengkak gitu ya. Tadi kan ada kemampuannya si Sanpro apa tadi propolis tadi untuk anti radang, anti bengkak. Maka caranya kita mengambil air, gelas air, kemudian kita tetesin tadi. Lalu kita gunakan seperti kalau kita menggunakan brew water itu ya, pakai gelas itu kemudian kita ini kan masukkan ke dalam mata lewat pakai gelas brew water itu. Nah, seperti itu ditahan sekitar 10-15 menit supaya komponen-komponen polifenol yang ada di dalam Sanpro itu bisa meniadakan faktor-faktor peradangan. Bisa jadi peradangan itu karena infeksi, bisa jadi nanti cirinya kalau infeksi itu biasanya apa namanya ada apa itu kalau dalam bahasa Jawa itu bloboen gitu. Jadi ada itu kotoran-kotoran matanya itu yang warna agak kekuningan itu kemungkinan terjadi faktor infeksi ya. Kemudian juga ada faktor nyeri biasanya karena peradangan. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi bukan langsung diteteskan ya, karena saya tidak merekomendasikan dalam konteks ini sesuai dengan peraturan dari Badan POM. Posisi saya adalah sebagai seorang akademisi sehingga saya menunjukkan cara yang boleh itu adalah dengan ditambahkan ke dalam satu media ya. Tadi katanya tadi saya jelaskan sekitar 200 atau 250, terus itu kita pakai untuk merambang di bagian mata kita. Seperti itu Mbak Tisya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Dr. Kintoko. Ada beberapa pertanyaan lagi yang sering disampaikan oleh sahabat Sanpro kita. Apakah penggunaan obat herbal, apakah penggunaan Sanpro ini sebagai suplemen kesehatan boleh digunakan bersama dengan terapi pengobatan dengan bahan kimia, dokter, obat-obat kimia? Contohnya adalah contohnya penderita adalah penderita hipertensi, penderita diabetes, penderita TBC. Bagaimana terapi penggunaannya, dokter? Dokter, terima kasih. Ya.
saya ingin berikan ilustrasi sebagai komparasi atau perbandingan. Dokter-dokter spesialis dalam, terutama subspesialis paru-paru, ketika menterapi pasiennya yang mengalami TBC, kemudian dia kasih obat kimia sintetik rifampicin, ya rifampicin, itu yang terjadi beberapa mengalami penurunan kadar albumin, lalu juga mengalami kerusakan pada fungsi hati, ya, kemudian mengalami mual muntah, begitu ya. Ini yang terjadi sesungguhnya, ya, efek-efek samping dari rifampicin itu. Lalu si dokter spesialis ini, karena saya punya kenalan ya di Surabaya gitu, dia ternyata campurkan satu produk yang komposisinya adalah temulawak, ya, kemudian jahe, dan satu lagi itu albumin itu sendiri atau cana, ya, ikan gabus, ikan kutuk. Nah, kemudian dia nyarankan kepada pasiennya itu dikonsumsi bersamaan dengan konsumsi rifampicin. Nah, pertanyaan saya, ternyata ada praktek-praktek di medis yang juga mencampurkan atau mengkombinasikan, lebih tepatnya, antara komponen-komponen dari herbal atau alami dengan obat sintetik. Ini dalam kasus terapi TBC dengan rifampicin. Nah, pertanyaan tadi, apakah boleh atau ada potensi propolis dikombinasi? Ya, ada potensi gitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui potensi? Ada dua cara. Yang pertama, memang ada dasar dari evidence atau pembuktiannya secara apa namanya ilmiah, bahwa oh ini kalau dikombinasi itu hasilnya akan lebih bagus. Seperti contohnya dalam kasus kombinasinya obat diabetes glibenclamid dengan lidah buaya, itu kan hasilnya bagus. Jadi nanti yang harus kita tekankan di sini ada bukti itu. Yang kedua, ada pernah observasi atau bentuknya testimoni yang dikuantitatifkan, yaitu bahwa pernah dilakukan terapi kombinasi antara propolis dengan obat-obat kimia sintetik tadi, dan hasilnya jauh lebih bagus dari ketika tidak dikombinasikan gitu. Jadi kalau pertanyaan mungkin tidak, saya bilang mungkin, ya, mungkin terjadi proses kombinasi itu karena beberapa praktek medis juga ada yang melakukan. Nah, kalau saya sendiri kemarin saya juga mengkombinasikan, tapi bukan obat sintetik, yaitu propolis saya kombinasikan dengan ekstrak cacing tanah pada kasus kejadian seperti kerusakan pada ginjal atau pada saat terjadi demam tifoid, contohnya misalkan. Itu juga konteks kombinasi. Jadi kombinasi itu tidak harus propolis dengan sintetik, enggak, propolis dengan ekstrak herbal yang lain itu juga masuk dalam konteks kombinasi. Dan pengalaman saya tadi saya cerita melalui testimoni atau survei observasi, itu kombinasi dari propolis dengan ekstrak cacing tanah itu hasilnya juga bagus gitu. Jadi seperti itu Mbak Tisya untuk mengambil keputusan yang rasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Gintoko. Kita masuk ke sesi tanya jawab dengan sahabat-sahabat Sanpro. Ada pertanyaan pertama dari Nasa Tangerang. Oh, ini tadi Sanpro untuk TBC bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan kembali Dr. Gintoko. Baik, dalam prakteknya memang saya beberapa kasus seperti kista, mioma gitu ya, kemudian kanker itu memang saya tambahkan dengan propolis gitu. Saya tambahkan komponen ini karena di sana banyak kandungan polifenol tadi yang bisa membantu untuk meningkatkan aktivitasnya. Nah, ada satu hukum begini, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau suatu komponen itu memiliki aktivitas untuk antibakteri, antivirus, gitu ya, anti jamur dan sebagainya, atau prinsipnya itu sebagai antimikroba, biasanya dia juga punya aktivitas atau khasiat sebagai anti cancer. Seperti itu. Ya. Artinya kalau tadi pertanyaan mungkin nggak ini? Kalau saya
kombinasikan gitu. Misalkan sudah dapat herbal untuk anti cancer, terus tambahkan propolis gitu. Seperti itu. Ya, apalagi ini tadi saya jelaskan Sunpro ini nano kan. Nano itu kalau dipakai dia lebih straightforward pada sel kankernya dengan mengurangi eliminasi pada sel-sel normalnya. Seperti itu. Ini saya sedang uji coba mengembangkan kombinasi dari pure curcuminoid ya, pure curcuminoid murni dari temulawak, mau saya kombinasi dengan propolis. Mungkin nanti kita pakai yang Sunpro gitu, yang nano gitu. Ini hasilnya bagaimana untuk kanker payudara, karena kalau curcuminoid saja ternyata efek sampingnya terhadap organ itu besar. Nah, dengan saya kombinasikan nanti dengan Sunpro ataupun kemudian si curcuminoid ini kemudian kita kecilkan ukurannya menjadi ukuran nano, itu diharapkan nanti dia hanya menyerang sel kanker saja tapi tidak mempengaruhi kerusakan pada organ-organ normal gitu. Begitu ya Mbak Tis ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari saya ya dokter ya. Kalau Sunpro propolis boleh sekali dikombinasikan dengan pengobatan lain. Bagaimana ya cara penggunaannya yang tepat? Bagaimana cara minumnya? Ataukah harus diatur waktunya? Diminum sebelum makan atau sesudah makankah gitu? Mungkin Dokter Kintoko bisa memberikan saran bagaimana caranya. Ya. Terima kasih. Secara prinsip pada konsumen yang tidak mengalami problem hipersensitivitas atau reaksi alergi dari komponen-komponen yang ada di dalam Sunpro, maka menggunakan dalam kondisi perut kosong itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena komponen seperti multivitamin, mineral-mineral tadi itu akan lebih banyak diabsorpsi atau diserap oleh tubuh dalam kondisi perut kosong. Itu prinsip. Namun jika ada kemungkinan komponen-komponen di dalam produk Sunpro itu menimbulkan hipersensitivitas atau reaksi alergi, katakanlah mengiritasi pada lambung mereka yang tidak kuat dengan iritasi, maka pemakaiannya dilakukan setelah makan, jadi setelah konsumsi makan. Tapi idealnya adalah sebelum. Namun itu sangat tergantung dari kondisi masing-masing pasien atau masing-masing orang gitu. Jadi kalau nanti sebelum gimana ya, ambil tadi 1 gelas, tambahkan dengan 3-4 tetes Sunpro tadi, terus langsung diminum. Pada saat misalkan kita bangun tidur kan perut masih kosong itu penyerapannya akan optimal gitu dengan kondisi perut yang masih kosong. Namun jika kemudian dia merasa kok malah mual-mual, nah berarti itu ada kemungkinan reaksi hipersensitif atau alergi pada orang tersebut. Ya artinya kemudian diminum setelah yang bersangkutan mengkonsumsi makan gitu ya. Begitu ya, Mbak Tis ya. Baik, terima kasih penjelasannya, Dr. Kintoko. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari sahabat Sunpro yang lain, dari Ibu Marta. Dr. Kintoko, apakah propolis Sunpro bisa dikonsumsi untuk ibu hamil, untuk anak-anak, dan bagaimana aturan pakainya dan bagaimana cara penggunaannya? Ya, kalau kita bicara tentang siapa pasien kita, ya itu ada istilahnya tepat pasien ya. Nah, secara umum pasien yang dikategorikan normal itu adalah pasien dewasa, itu remaja dan dewasa itu normal. Nah, ada kondisi pasien yang dianggap tidak normal dalam konteks perlu perhatian khusus. Yang pertama adalah lansia. Lansia itu perlu perhatian khusus. Yang kedua adalah mereka yang mengalami gangguan fungsi hati dan ginjal. Itu perlu perhatian khusus. Kemudian anak-anak ya. Yang berikutnya adalah ibu yang sedang menyusui, dan yang keempat yang terakhir kelima adalah wanita yang sedang hamil. Jadi itu adalah kondisi-kondisi yang di luar yang remaja dan dewasa tadi ya.
Kalau misalkan pada kondisi perempuan yang sedang hamil ya atau menyusui gitu, atau anak-anak gitu, atau lansia, atau orang yang mengalami problem gangguan hati dan ginjal, maka pemakaian Sunpro itu dimulai dari dosis yang paling kecil atau takaran paling kecil. Itu dulu. Jadi kalau dosis normalnya itu tadi 3 sampai 4 tetes, maka kita turunkan cukup misalkan 1 tetes. Kemudian diobservasi dulu. Kapan melakukan observasi? Biasanya pada hari yang ketiga. Lazimnya herba-herba atau komponen-komponen dari alam ini memberikan dampak, baik dampak positif ataupun negatif, misalkan efek samping, itu bisa kita observasi pada hari ketiga. Jika hari ketiga itu tidak terjadi hal yang tadi saya sampaikan yang bisa yang bisa mempengaruhi, misalkan kemudian ada gatal-gatal ya dan seterusnya, itu berarti tidak muncul, itu berarti aman gitu, aman. Nah, khusus untuk kondisi ibu yang hamil itu ada uji namanya teratogenik. Teratogenik itu adalah uji di mana komponen yang seperti propolis katakanlah yang akan dipakaikan kepada ibu yang hamil itu harus lolos atau harus punya data yang menyimpulkan bahwa ketika itu nanti dikonsumsi pada ibu hamil, dia tidak menyebabkan kecacatan pada janin atau tidak menyebabkan abortifum. Nah, data itu diambil dari mana? Bisa diambil dari jurnal-jurnal penelitian. Jadi ujinya namanya karsinogenik. Nah, teratogenik. Maka sebelum mendapatkan data yang fix tentang teratogenik, pemakaian propolis ataupun bahan herbal apapun itu dilakukan secara hati-hati dan pada dosis yang terkecilnya. Seperti itu Mbak Tisya. Oke, terima kasih. Jadi untuk ibu hamil harus diperhatikan ya dokter ya. Untuk dosisnya bisa dimulai dari dosis yang paling rendah dulu, paling kecil dahulu. Kemudian diobservasi, perlu dilakukan observasi ya, kurang lebih selama 3 hari. Apakah muncul keluhan-keluhan lain ya? Begitu ya Dokter Gintoko? Ya, betul. Terima kasih dokter. Ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Pariyati Herbalis NASA. Ini sepertinya pertanyaannya menyangkut ke obat anti kanker ya. Begini, di lidah bekas kegigit, tumbuh daging semakin besar. Apakah bisa pakai Sunpro propolis ini? Begitu dokter. Bagaimana? Iya, bisa Bu, bisa. Saya sarankan itu Ibu sering-sering aja menggunakan dengan cara nanti ditahan dulu, dikumur dulu, gargle istilahnya. Digargle dulu, ditahan ya. Tadi pakai dosis yang tadi, takaran tadi, pada air minum berapa, 200 atau 250 tadi, terus dipakai untuk kumur supaya mengenai bagian yang tadi bekas dari gigitan tadi. Itu sebetulnya karena respon peradangan, tetapi itu sudah terjadi infeksi gitu. Jadi akhirnya memicu terjadinya seperti daging tumbuh gitu. Jadi tahan dulu, tidak langsung diminum gitu ya, tidak langsung ditelan, tapi digargel istilahnya, dikumur gitu selama beberapa saat ya, baru diminum. Itu tidak masalah, bisa dilakukan seperti itu. Begitu Mbak Tisya. Baik, terima kasih Dr. Gintoko. Pertanyaan lanjutan dari sahabat Sunpro. Ini berhubungan dengan asam lambung. Berhubungan dengan lambung dan asam lambung. Dr. Gintoko, apakah perbedaan antara asam lambung dengan MAH? Dan bagaimana bisa diatasi dengan Sunpro propolis? Silahkan, dokter. Ya, jadi gini, kalau kita bicara tentang penyakit gangguan pada saluran pencernaan, lambung dan intestin atau gastrointestinal istilahnya ya, itu jenisnya banyak ya, Jadi itu digebiah atau generalisasi, ada yang disebut dengan gastritis gitu ya. Gastritis itu peradangan ya pada bagian lambung ya kalau gastritis. Kalau bagian usus namanya kolitis.
tadi pakai hukum yang awal tadi kan bahwa propolis ya itu punya kemampuan untuk meniadakan faktor peradangan gitu ya. Jadi faktor peradangan. Nah, penyebab peradangan pada lambung itu bisa dipicu salah satunya oleh asam lambung gitu atau asam HCl gitu. Nah, sehingga kalau saran saya pada kasus gastritis atau keluhan pada lambung ini bisa dikombinasi gitu. Kombinasi untuk meniadakan atau menetralkan komponen-komponen yang berupa asam di dalam lambung kita. Nah, komponen-komponen itu harus bersifat basa atau istilahnya asam ketemu basa sama dengan netral. Itu kan hukum reaksi gitu ya, reaksi kimia asam ketemu basa sama dengan netral. Jika antara si asam dengan basanya itu sama-sama kuat gitu. Nah, di sini memang Sunpro atau propolis itu tidak punya pH yang ke arah basa, sehingga nanti kombinasinya bisa menggunakan misalkan Sunpro ditambahkan atau dikombinasi dengan misalkan menggunakan tepung pisang batu. Nah, tepung pisang batu itu kaya dengan kandungan magnesium hidroksida atau yang menetralkan asam lambung, karena asam lambungnya yang menyebabkan yang bersangkutan mengalami peradangan. Sedangkan radangnya itu sendiri bisa diterapi dengan Sunpro gitu, bisa diterapi dengan propolis. Gitu. Jadi logikanya seperti itu, Mbak Tisya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Kintoko atas penjelasannya. Kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya dari customer. Dari sahabat Sunpro. Untuk propolis Sunpro, usia berapakah aman digunakan untuk bayi? Begitu, dokter. Ya, pada kasus bayi yang masih menyusui 6 bulan, berarti kurang dari 6 bulan, maka pemakaian Sunpro itu lewat ibunya. Itu hukumnya, rule-nya seperti itu. Tidak bisa, tidak boleh kita memberikan pada bayi yang masih menyusui. Pertimbangannya karena dia sendiri juga belum boleh mengasup apapun makanan-makanan dari luar kecuali hanya dari susu dari si ibu. Itu yang dimaksud dengan ASI eksklusif, dan yang setelah boleh konsumsi itu namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi kalau usianya masih di bawah 6 bulan, belum boleh MPASI, belum boleh konsumsi padat, makanan padat, karena belum sempurnanya sistem pencernaan pada si bayi, maka ASI eksklusif adalah yang terbaik. Jika si bayi mengalami gangguan dan akan di terapi dengan propolis, maka yang diminum atau caranya itu lewat ibunya, ya lewat ibunya. Nah, nanti hasil ekskresi atau hasil konsumsi dari si ibu itu nanti juga akan diekspresikan lewat ASI, lewat air susu ibu itu. Nah, si bayinya nanti mengasupnya komponen-komponen zat aktif yang ada di dalam propolis atau Sunpro itu lewat si air susu tersebut gitu. Kemudian bagaimana dengan usia setelah 6 bulan? MPASI sudah boleh, kemudian ukuran untuk 2 tahun ke bawah tadi. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa untuk anak-anak yang masih tergolong balita gitu atau batita, itu penggunaannya itu harus diawali dengan dosis yang terkecil gitu. Itu seperti itu. Jadi hukum terhadap bahan-bahan alam itu yang diklaim pada kandungan pada keadaan patologis tertentu itu pengawasannya lebih ekstra dibandingkan pada kelompok umur remaja dewasa. Karena remaja dewasa semua sistem fungsi tubuhnya itu sudah berkembang secara sempurna. Kalau anak-anak kan belum, masih menuju. Nanti sebaliknya pada lansia itu sistem kinerja dalam tubuhnya itu sudah mengalami penurunan di generasi. Itu juga perlu istilahnya kalau dosis tadi ya diawali dengan dosis yang
terkecil dulu, kemudian diobservasi. Kalau 3 hari nggak terjadi masalah seperti mual muntah dan sebagainya, berarti aman. Berarti bisa diteruskan dengan dosis yang ditingkatkan. Seperti itu ya Mbak Tisya. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Gintoko. Nah, ada pertanyaan lagi, Dokter. Nah, sesi pertanyaan masih dibuka. Sahabat-sahabat Sanpro bisa segera bertanya, memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Dr. Gintoko tentang Sanpro Propolis. Baik, ini sedikit pertanyaan pribadi, Dokter, dari saya. Ya. Untuk pasien-pasien diabetes nih, untuk pasien-pasien diabetes itu kan terapinya butuh terapi yang panjang ya dan harus rajin gitu. Bagaimana ya caranya agar Sanpro ini bisa rajin, rutin digunakan oleh sahabat-sahabat Sanpro, terutama pengguna diabetes, di samping gaya hidup yang harus diperbaiki ya dokter ya. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Ya betul ya. Ya. Jadi itu yang saya maksud dengan bahwa produk-produk turunan dari komponen alam itu pas untuk jenis penyakit yang sifatnya kronis, penyakit yang membutuhkan penanganan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dilakukan dengan pendekatan holistik tadi. Ya, jadi misalkan dalam kasus diabetes ya tetap masalah asupan tinggi kalori ya seperti gula, nasi ya, yang indeks glikemiknya tinggi itu ya tetap harus diatur gitu. Kalau bisa ya diet, artinya no rice, no sugar misalkan seperti itu ya. Nah, lalu nanti baru kemudian menambahkan pendekatan-pendekatan terapi dengan komponen-komponen bahan alam seperti Sanpro itu kan komponennya dari propolis ya, dari nanopropolis ya. Nah, bahan-bahan yang diasup pada kondisi mereka yang mengalami penyakit kronis seperti diabetes ini harus dikonsumsi secara rutin gitu. Misalkan pagi, petang, atau pagi, siang, malam, misalkan seperti itu. Dan menggunakan takaran dosis atau takaran pemakaiannya itu sesuai dengan optimasi hasil. Artinya kalau pernah dilakukan pengujian dosis yang tepat pada penderita atau pada kondisi diabetes, maka itu yang dipakai. Intinya kalau kita menggunakan satuan tetes ya itu harus dipahami ada satuan internasional di mana 1 tetes sama dengan 1 mili sama dengan 20 tetes gitu ya. 1 mili sama dengan 20 tetes. Nah, untuk produk-produk yang berteknologi nano saya kira tidak harus sebanyak dosis pada yang bukan nano karena memang kita membandingkan dalam sisi kemampuannya untuk bisa diabsorpsi itu lebih bagus yang partikel size-nya lebih kecil gitu. Jadi prinsip-prinsipnya adalah tetap menggunakan pendekatan holistik untuk kasus diabetes, kemudian konsumsi dari produk-produk dari bahan alam, terutama adalah tadi Sanpro itu dilakukan secara rutin. Lalu diamati progres terapinya pada 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, sampai yang paling lama adalah 3 bulan. Nah, dalam rentang waktu itu kita lihat kalau profil penurunan kadar gula darahnya sudah menunjukkan kondisi yang bagus, maka kita bisa mempertahankan pola hidup yang sehat ya dengan tetap mengkonsumsi produk-produk herbal pada frekuensi yang lebih kecil atau frekuensinya kita turunkan. Kalau yang tadinya itu untuk pengobatan 3 kali, lah untuk maintenance bisa 1 kali misalkan. Itu prinsip-prinsip dalam pengobatan herbal seperti itu Mbak Tisya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, dokter. Sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali untuk saya, terutama karena sedikit cerita, ayah saya memang juga beliau memiliki diabetes. Kemudian, alhamdulillah saya coba
perkenalkan dengan Sunpro dan alhamdulillah terkontrol juga karena cukup ya harus tetap dibawelin ya, namanya juga ya orang tua harus selalu diingatkan untuk rajin-rajin mengkonsumsi Sunpro, rajin-rajin menjaga pola makan, begitu. Ya. Terima kasih, Dokter. Ada pertanyaan lanjutan dari sahabat Sunpro. Untuk terapi penggunaan Sunpro untuk penderita epilepsi, bagaimana ya, Dokter? Terima kasih. Ya, epilepsi kan termasuk gangguan yang berkaitan dengan fungsi saraf di otak ya. Tadi sudah saya singgung juga bahwa produk dengan teknologi nano itu mampu menembus sawar darah otak tanpa harus menggunakan agen conveyor agent seperti buniol pada daun sembung ya. Dia langsung bisa dikonsumsi saja, Bu, ya, bisa langsung dikonsumsi pada kondisi yang mengalami tadi epilepsi ya, epilepsi. Nah, bisakah kemudian dikombinasikan dengan beberapa komponen yang lain untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi terapinya? Ya bisa. Ya, bisa pada contohnya misalkan nanti Sunpro ini bisa dikombinasi dengan komponen-komponen seperti daun ceker ayam, kemudian pegagan, ya, kemudian kulit kulit manggis kayak gitu. Itu bisa dengan pola-pola kombinasi seperti itu. Tapi prinsipnya dengan ukuran Sunpro yang berukuran nano itu sebetulnya dia sendiri sudah punya kemampuan untuk bisa menembus pada sawar darah otak sawar darah di otak itu ya, sehingga nanti bisa memberikan dampak atau khasiatnya itu lebih optimal karena kemampuannya untuk bisa masuk ke dalam otak. Seperti itu ya, Mbak Tisya. Baik, terima kasih. Untuk sahabat Sunpro, sesi tanya jawab kita buka 5 menit lagi karena durasi yang alhamdulillah sudah cukup lama, dan untuk mempersingkat waktu saya akan tutup dengan pertanyaan terakhir dari sahabat Sunpro tentang penyakit kulit. Untuk penyakit kulit, bagaimana cara penggunaan Sunpro Propolis untuk penyakit-penyakit kulit seperti gatal-gatal, seperti luka, seperti mungkin gatal karena alergi atau gatal karena garukan atau digigit serangga. Begitu, Dokter. Silakan. Terima kasih. Ya. Kita bisa kalau untuk penggunaan luar itu agak berbeda ya dengan penggunaan dalam ya. Kalau penggunaan dalam kan kalau terjadi hipersensitif atau alergi atau iritasi itu kan lebih ibaratnya itu tingkat keberbahayaannya istilahnya ya. Itu lebih tinggi dengan penggunaan luar. Nah, pada kasus-kasus seperti penyakit pada kulit ya, itu Sunpro bisa langsung diteteskan ya di bagian itu. Jadi bisa langsung gitu. Karena apa, kalau nanti terjadi hipersensitif ya paling lokal gitu. Maksudnya lokal daerah itu. Dan hipersensitif karena penggunaan beberapa komponen herbal itu dengan dihentikan dari pemakaian itu dia akan kembali normal kembali gitu. Dari produk itu. Jadi kalau misalkan nanti ada sakit eksim katakanlah ya atau jerawat barangkali gitu ya langsung teteskan di bagian itu saja ya, diambil Sunpro kemudian teteskan pada kulit yang di situ ada kondisi infeksi tadi, termasuk tadi saya contohkan juga luka kan langsung ditetes saja pada kondisi itu, nggak usah diencerkan gitu. Nah, tadi saya menyampaikan pola pengenceran itu kan kalau tadi ada pertanyaan bagaimana kalau Sunpro diteteskan langsung pada mata. Nah, ini kan karena terkait dengan peraturan sebetulnya. Peraturan yang tidak membolehkan karena tidak ada jaminan
dari produk-produk yang dibuat dengan fasilitas harus steril itu karena dia bahan alam gitu. Nah, oleh karena itu kalau yang tadi pada mata misalkan terinfeksi ya diencerkan dengan air, kemudian airnya dipakai untuk seperti pemakaian brew water itu ya. Nah, selain kalau pada kulit saya rasa jenis gangguan apapun yang ada pada kulit, sunprobe bisa langsung diteteskan pada bagian itu. Jika nanti ada potensi bersensitif, dia sifatnya lokal saja, tidak sistemik. Sistemik itu kalau ada di dalam masuk dalam tubuh itu sifatnya sistemik. Ya. Sistemik itu seluruh tubuh gitu. Kalau ini kan hanya lokal di situ. Demikian, Mbak Tisya. Baik, terima kasih penjelasannya, Dr. Kintoko. Nah, terima kasih, sahabat Sanpro. Baik, hari ini sesi live Facebook dengan Dr. Kintoko akan segera kami tutup. Terima kasih sudah banyak penjelasan yang diberikan oleh Dr. Kintoko. Alhamdulillah banyak sekali input-input. Saya boleh closing statement sebentar. Oke, boleh saran-saran dari Dr. Kintoko. Jadi ini berdasarkan pengalaman bahwa dan juga beberapa hasil penelitian tadi, Sunpro ini memang atau secara umum propolis ya, terutama yang produk nano yaitu Sunpro ini perlu didorong kaitan dengan untuk penyakit-penyakit degeneratif ya, terutama kanker. Itu saya mendapatkan yang saya gunakan ya di dalam praktek itu kombinasi dengan propolis itu memang hasilnya lebih bagus, lebih cepat itu. Nah, adapun jenis penyakit-penyakit yang lain dan sebagainya tadi sudah saya sampaikan untuk ibu hamil, anak-anak dan sebagainya sudah saya sampaikan. Semoga itu menjadi pertimbangan-pertimbangan rasional kita ketika kita akan menggunakan suatu produk. Tetapi saya tadi sampaikan bahwa produk teknologi nano secara umum dia punya keunggulan dibandingkan yang bukan teknologi nano. Itu yang menjadi catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Sanpro, terima kasih sudah bergabung dengan live Facebook kita hari ini dengan tema kesehatan dan kecantikan NASA. Untuk beberapa pertanyaan dari sahabat Sanpro yang belum bisa kami jawab satu persatu, mungkin akan kami kumpulkan terlebih dahulu untuk kami rangkum menjadi satu pertanyaan besar. Nanti akan kami share kembali di mungkin bisa di Facebook, akan kita buatkan konten untuk menjawabnya. Kita buatkan jawaban bisa akan kami share di beberapa sosial media seperti Facebook, mungkin di Instagram, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan di musim penghujan ini. Tetap mengkonsumsi Sunpro Propolis. Jangan lupa makan makanan sehat agar kondisi tetap fit di musim penghujan ini. Baik, terima kasih atas ilmunya hari ini, Dr. Kintoko. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan kita bisa join lagi di acara live Sunpro beserta sahabat Sunpro yang lainnya. Terima kasih, Dokter. Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undur diri semuanya, sukses semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alhamdulillah. Yang ikut berapa orang, Mbak? Banyak. Salah di sini.